Tak ada yang menyangka kalau usaha mencari kebenaran dan keadilan ini seperti dalam kasus tewasnya Vina dan Eki ternyata punya counter attack atau serangan baliknya tersendiri. Yakinlah bahwa tak ada orang yang akan membela 8 terpidana yang sudah dan sedang menjalani hukuman itu, termasuk Peggy Setiawan yang belum lama ini ditetapkan sebagai tersangka, jika benar merekalah pelakunya sesuai bukti-bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebutlah seperti mantan Kabareskrim Susno Duaji, mantan Wakapolri Ugroseno, ahli forensik Reza Indragiri, praktisi hukum Saur Siagian, termasuk Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan. Mereka ini melihat kasus ini dengan sangat objektif dan apa adanya. Masalahnya, bukti-bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan itu yang tak kunjung ditemukan dan diperlihatkan. Mestinya karena perjalanan kasus ini sudah begitu panjang, bukti-bukti itu benar adanya dan tersimpan dengan rapi. Ini orang tak sedikit 11 orang atau berubah jadi 9 orang. Ini diakui sendiri oleh Kapolri bahwa bukti-bukti yang saintifik itu memang tak ada. Terakhir pernyataan Kapolri, memang tak ada kemantapan hati dalam menangani kasus ini. Istilah saya sebelumnya, Kapolri seperti belum menemukan pintu keluar untuk keluar dari kasus ini. Semua sudah diturunkan, Propam, Irwasum, dan lain-lain. Tapi kesimpulannya terlihat belum ada apa-apanya. Bahkan Ibtu Rudiana yang paling disorot pun seperti dianggap tak ada kesalahan apapun. Sementara itu publik yang menyoroti kasus ini semakin banyak dan tahu percis mana kiranya yang lebih dekat dengan kebenaran dan keadilan itu. Siapapun perlu bersyukur dengan kembali terungkapnya kasus ini. Tak hanya keluarga korban, terpidana, termasuk juga polisi, jaksa, dan hakim. Setidaknya kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk ke depan, seperti terungkapnya kasus Sambo, Teddy Minahasa, dan lain-lain. Sayangnya, seperti yang saya katakan di atas, ada pula counter attack atau serangan balik tersendiri atas nama apapun. Misalnya soal identitas ganda yang dialamatkan kepada ayah Peggy, Rudi Irawan, ditambah soal obstruction of justice yang bisa juga dialamatkan kepada Rudi Irawan atau pihak pengacara yang konon mengiming-imingi uang pada salah seorang saksi untuk mengubah kesaksiannya. Lihat saja putusan dari kasus ini. Kira-kira siapa yang bisa menghalang-halangi kasus ini? Hampir tak ada. Putusannya begitu rata. Mana ada pula pembunuhan berencana, tapi semua mendapat putusan yang rata. Dan antar pelaku dan juga korban diduga tak saling mengenal dengan cukup baik, kecuali beberapa orang saja. Bahkan secara terbuka, Rasman Arif Nasution dalam sebuah acara talkshow di televisi mau melaporkan kakak kandung almarhum Vina, Marliana, karena membantah sudah menyerahkan kuasa hukum untuk Yosi Priadi Akhdian. Kasus intinya belum selesai, kasus-kasus baru hendak diusut pula. Yang berani menggugat, siap-siap digugat balik. Seperti kata ahli komunikasi Effendi Ghazali, korban bisa jadi dua. Satu, korban yang sudah meninggal. Dua, pelaku yang merasa dikorbankan. Bahkan bisa jadi bertambah lagi. Yang dekat-dekat dengan kasus ini bisa jadi akan jadi korban juga. Entahlah.